Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jovita Ayu Putri Nabila dengan NIM PO713130250027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji independent test atau uji tidak berpasangan dan tutorial menggunakan SPSS. Independent sample t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Nah, uji ini disebut uji tidak berpasangan karena data berasal dari dua kelompok yang berbeda. Misalnya kelompok laki-laki dan perempuan, obat generik dan obat paten, kelas A dan kelas B. Tujuan utama uji ini adalah mengetahui apakah perbedaan rata-rata kedua kelompok terjadi secara nyata atau hanya karena kebetulan. Ini saya sudah memiliki judul yaitu perbandingan efektivitas penurunan kadar gula darah antara pasien yang menggunakan obat metformin generik dan obat metformin paten. Untuk penjelasan singkat judul, penelitian dengan judul perbandingan efektivitas penurunan kadar gula darah antara pasien yang menggunakan obat metformin generik dan metformin paten bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan efektivitas antara penggunaan metformin generik dan metformin paten dalam menurunkan kadar gula darah pasien diabetes mellitus tipe 2. Dalam bidang farmasi klinis dan farmakoekonomi, perbandingan antara obat generik dan obat paten sangat penting karena berkaitan dengan efektivitas terapi, keamanan penggunaan, serta biaya pengobatan. Obat generik umumnya memiliki harga lebih terjangkau dibandingkan dengan obat paten, sehingga perlu dibuktikan apakah efektivitas terapeutiknya setara atau berbeda secara signifikan. Pada penelitian ini, data diperoleh dari dua kelompok pasien yang berbeda atau independent t-test, yaitu kelompok pasien yang menggunakan metformin generik dan kelompok pasien yang menggunakan metformin paten. Variabel yang diamati adalah penurunan kadar gula darah setelah penggunaan obat dalam periode tertentu. Karena data berasal dari dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berhubungan, maka analisis statistik yang tepat digunakan adalah uji independent sample t-test. Melalui analisis ini dapat diketahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penurunan kadar gula darah antara kedua kelompok ini. Jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka salah satu jenis obat dianggap lebih efektif. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan signifikan, maka kedua obat dianggap memiliki efektivitas yang setara dalam terapi diabetes mellitus tipe 2 ini. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai hipotesisnya. Untuk hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata penurunan kadar gula darah yang signifikan antara pasien yang menggunakan obat metformin generik dan pasien yang menggunakan obat metformin paten. Untuk hipotesis A atau hipotesis alternatif, terdapat perbedaan rata-rata penurunan kadar gula darah yang signifikan antara pasien yang menggunakan obat metformin generik dan pasien yang menggunakan obat metformin paten. Untuk pengambilan keputusannya, nilai signifikan lebih besar, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Untuk nilai signifikan selanjutnya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Baiklah, di sini saya sudah memiliki simulasi datanya, yaitu dengan 20 data, 10 obat generik, dan 10 obat paten. Baiklah, mari kita lanjutkan ke tutorial SPSS-nya. Ini langkah-langkah dalam tutorial SPSS. Dengan yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji normalitas dan homogenitas. Lalu langkah selanjutnya yaitu uji statistik independent t-test. Nah, di sini kita akan masuk ke tutorial SPSS. Di sini saya sudah memiliki simulasi data di mana ada dua data yang tidak berpasangan. Ada 20 data di mana 10 dari
obat generik dan 10 lagi dari obat paten. Nah, setelah itu ini kita kategorikan bahwa obat yang generik itu kita simbolkan dengan 1 dan obat paten itu disimbolkan disimbolkan 2. Karena di dalam SPSS itu tidak bisa dalam bentuk huruf. Selanjutnya, kita akan menyalin data tersebut ke SPSS. Nah, di sini kita sudah ada data yang kita salin tadi ke dalam SPSS. Kita klik variabel view. Untuk name kita ubah menjadi kelompok. Bawahnya kita ubah jadi penurunan. Untuk tipe dia numerik, untuk desimalnya kita pakai 0 karena data kita bilangan bulat. Untuk label kita ubah yang ini jadi kelompok obat, yang bawah jadi penurunan kadar gula darah bentuk mg per dl. Value pada kelompok obat kita di sini kita tulis 1 generik, lalu 2 paten. Oke. Oke, langsung kita ke analyze, klik deskriptif, klik explore. Setelah itu masukkan penurunan kadar gula darah ini ke depend list, lalu masukkan kelompok obat ke factor list. Klik plots, centang normality plot twist, setelah itu continue, lalu oke. Ini test of normality-nya. Nah, ini hasil test of normality, kita copy, lalu data ini akan kita pindahkan ke dalam Word. Nah, ini data yang sudah kita copy tadi, kita pindahkan ke dalam Word. Setelah itu kita akan melakukan uji. Nah, untuk uji homogenitas varians, uji homogenitas akan otomatis keluar pada output independent sample test nanti. Jadi kita akan langsung saja ke tutorial uji independent t-test. Klik analyze, klik conformance independent sample t-test. Ini kita keluarkan dulu tadi. Ini saya tadi mencoba. Untuk penurunan kadar gula darah kita pindahkan ke tes variabel. Ke tes kelompok obat kita klik ke grup variabel reference group. Nah, grup 1 itu kita klik 1, ini sudah saya klik. Nah, grup 2 kita klik 2, continue. Oke. Nah, ini muncullah data untuk grup statistik dan independent sample t-test. Kita copy kedua tabel ini dan kita pindahkan ke dalam Word. Nah, ini kita sudah ada tabel yang kita copy tadi dari SPSS, kita pindahkan ke dalam Word. Ini adalah tabelnya.
Ya, kita akan bacakan untuk interpretasi outputnya. Untuk uji normalitas, dasar pengambilan keputusan berdasarkan signifikasi, nilai signifikan harus nilai signifikan jika besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan nilai signifikan kalau kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk hasil kita tadi, kelompok generik mempunyai data 0,982 dan paten 0,849. Karena nilai signifikan pada kelompok generik yaitu 0,982 lebih besar daripada 0,05 dan nilai signifikan pada kelompok paten 0,849 itu juga lebih besar dari 0,05, maka data kedua kelompok dinyatakan berdistribusi normal. Setelah itu, untuk uji homogenitas, untuk dasar pengambilan keputusan uji Leven, nilai signifikan jika besar dari 0,05, maka varians kedua kelompok sama atau homogen. Nah, gunakan baris equal variances assumed. Untuk nilai signifikan jika kurang dari 0,05, maka varians kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Gunakan baris equal variance not assumed. Nah, untuk data kita tadi, hasil uji Leven nilai signifikan 0,815. Karena nilai 0,815 itu lebih besar dari 0,05, maka varians kedua kelompok diasumsikan sama atau homogen. Oleh karena itu, hasil uji independen t-test yang digunakan adalah baris equal variance assumed dengan nilai T yaitu minus 11,129 dan DF-nya 18 dan nilai signifikannya adalah 0,00. Nih, kita lihat tadi nilai signifikan uji Levens-nya yaitu 0,815. Nih, nilai signifikan 0,185. Setelah itu nilai di mana nilai DF kita 18 dan nilai T kita minus 11, nilai 18 dan totalnya 0,00. Setelah itu, interpretasi uji independen. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi. Nilai signifikan jika kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan secara signifikan. Jika nilainya kurang atau besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Untuk hasil kita, di sini kita lihat nilai signifikannya 0,000. Nah, karena nilai 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata penurunan kadar gula darah pada kelompok metformin generik dan kelompok metformin paten. Rata-rata penurunan kadar gula darah kelompok generik adalah 26,00 mg per DL, sedangkan kelompok paten sebesar 34,50. Nah, selisih rata-rata sebesar 8,50 menunjukkan bahwa metformin paten lebih efektif dalam menurunkan kadar gula darah dibandingkan dengan metformin generik pada simulasi penelitian ini. Baiklah, untuk kesimpulan dari uji data independen t-test tersebut yaitu berdasarkan analisis data terhadap 20 sampel yang terbagi dalam kedua kelompok independen yaitu 10 sampel kelompok generik dan 10 sampel obat metformin paten. Dapat disimpulkan bahwa pemenuhan asumsi normalitas. Nah, data kelompok generik memiliki nilai signifikan Shapiro-Wilk sebesar 0,982 dan kelompok paten sebesar 0,849. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan uji independen t-test. Pemenuhan asumsi homogenitas. Nilai signifikan Levens test sebesar 0,815, yang berarti itu lebih besar dari 0,05, sehingga varians kedua kelompok dinyatakan homogen atau sama. Oleh karena itu, analisis menggunakan basis equal variance assumed.
Hasil pengujian hipotesis, hasil uji independentitas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Makna hasil, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata penurunan kadar gula darah pada kelompok metformin generik dan kelompok metformin paten. Rata-rata penurunan kadar gula darah pada kelompok generik adalah 26,00, sedangkan pada kelompok paten sebesar 34,50, dengan selisih rata-rata sebesar 8,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa obat metformin paten itu lebih efektif dibandingkan obat metformin generik dalam menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam simulasi penelitian ini. Baiklah, sekian video tutorial saya. Terima kasih, selamat menonton.